satu sobatku yang setia. Dia tak pernah tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Shalom adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Semoga dimanapun adik-adik berada hari ini, adik-adik tetap dalam kondisi sehat, tetap dalam kondisi yang ceria, dan tentunya semangat dong buat denger cerita Koko pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah selesai Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami dan Engkau yang menyiapkan kami sebagai anak yang baik mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak tadi Koko nyanyi lagu apa? 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 Ya, Yesus sahabatku ya. Jadi ternyata adik-adik dari lagu tadi kita bisa tahu bahwa Tuhan Yesus adalah sahabatku ya. Sahabat Koko dan juga sahabat adik-adik yang ada di rumah. Nah adik-adik, ngomong-ngomong tentang sahabat, siapa sih di antara adik-adik yang punya sahabat satu orang? Angkat tangan. Oh ada ya yang angkat tangan. Yang punya sahabat 5 orang. Angkat tangan. Oh ada juga ya. Yang punya sahabat 100 orang? Ada? Ya, ternyata setiap kita punya sahabat ya adik-adik ya. Nah, sahabat itu apa sih? Ngomong-ngomong tentang sahabat itu apa sih sebenarnya? Nah, sahabat itu adalah orang yang paling dekat dengan kita, yang seringkali kita curhat ya adik-adik ya. Yang seringkali main bersama dengan kita, yang seringkali bercanda bareng sama kita, yang seringkali bersama-sama dengan kita ya, baik dalam suka ataupun duka. Jelah ya. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong tentang sahabat, Koko punya cerita nih adik-adik ya, tentang persahabatan 2 orang yang ya seumur adik-adik lah ya, ada yang 7 tahun, 8 tahun dan seterusnya. Namanya adalah Banu dan juga Bimo. Nah, Banu dan juga Bimo ya, ingat-ingat ya. Nah, Banu ini adalah seorang anak dari keluarga biasa-biasa adik-adik ya. Banu ini adalah seorang anak petani yang hidupnya sederhana ya. Dan dia ini adalah pindahan dari desa ya adik-adik ya. Nah, dia pindah ke kota ya, ke sekolah yang cukup besar dan bertemu dengan Bimo adik-adik ya. Bimo ini adalah seorang anak orang kaya yang kaya raya begitu ya, yang punya harta banyak sekali, lebih banyak dari Koko ya. Nah, Bimo dan Banu ini mereka bertemu di sekolah dasar yang mereka belajar begitu adik-adik ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu adik-adik, Banu ini melihat bahwa ternyata Banu ini cerita sama Bimo. Bimo, aku sedih deh. Karena selain kamu, aku tidak punya teman ya. Tidak punya teman yang sebaik kamu. Katanya seperti itu. Terus Bimo menjawab, "Kenapa Banu? Kamu kan anak yang pintar. Kamu kan disukai banyak orang loh." Begitu kata Bimo. Lalu kata Banu, "Walaupun aku pintar, tapi teman-teman aku tidak mau dekat dengan aku. Karena aku cuma anak seorang petani. Mereka tidak mau berteman denganku yang miskin ini." Lalu Bimo menjawab adik-adik, "Banu, kamu tidak boleh begitu. Meskipun kamu anak seorang petani, tapi kamu punya kelebihan loh. Kamu lebih pintar dariku yang seorang kaya." Begitu kata Bimo.
menghibur temannya Banu yang sedang sedih, karena di satu kelas itu tidak ada yang mau duduk bersama dengan Banu kecuali Bimo. Nah, begitu persahabatan mereka terjalin dengan erat, sampai akhirnya tibalah waktunya Bimo harus pindah, adik-adik. Siapa di sini yang pernah ditinggal sama sahabatnya? Ada? Angkat tangan boleh, angkat tangan. Nanti Koko lihat, nanti Koko tanya sama mama papahnya di rumah ya. Siapa yang pernah ditinggalin sih sama sahabatnya? Gimana sih kalau ditinggal sama sahabat? Sedih, betul. Apalagi? Sedih, betul. Apalagi? Sedih, betul ya. Pokoknya sedih banget ya adik-adik ya kalau kita udah punya sahabat dekat, tapi ternyata sahabat kita pergi meninggalkan kita. Nah, begitupun dengan Banu adik-adik ya. Banu yang punya sahabat yang baik, yang menerima dia apa adanya, harus pergi, harus pindah. Kenapa pindah? Karena ikut papahnya kerja keluar negeri adik-adik. Karena orang kaya ya, kerjanya keluar negeri katanya. Nah, lalu di hari perpisahan mereka bilang seperti ini. Banu bilang kepada Bimo, Bimo, gitu ya, nangis katanya ya. Bimo, aku sedih sekali. Kamu harus pindah dari tempat ini. Karena nanti kalau kamu pindah, aku sama siapa? Begitu kata Banu ketika mau berpisah dengan Bimo. Bimo pun sama ya adik-adik ya. Karena Bimo melihat Banu ini dari keluarga biasa-biasa saja, tidak ada yang mau berteman dengan Banu, tapi Bimo tahu bahwa Banu adalah anak yang baik, makanya Bimo mau menemani Banu. Lalu Bimo pun menangis adik-adik. Banu, walaupun aku tidak jadi teman kamu lagi, walaupun aku tidak bersama-sama dengan kamu lagi, tapi aku berharap kita tetap kontak-kontakan ya. Katanya seperti itu. Nah, karena waktu zaman dulu adik-adik, ini belum ada handphone ya seperti saat ini ya adik-adik ya, belum ada handphone. Nah, jadi ini ceritanya zaman dulu ya. Nah, waktu belum ada handphone, jadi mereka sepakat untuk berbalas surat. Nah, berbalas surat kalau zaman dulu ya, zaman Koko kecil, kalau kita punya teman di luar kota, itu menulis surat. Ya, nanti dikirim, berapa hari nyampe, nanti baru kita kirimkan kembali, ya, dibalas lagi suratnya. Nah, lalu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, mereka aktif ya, saling membalas surat, gimana, apa kabar, dan seterusnya. Tapi ketika sudah 1 tahun, ya, ternyata ketika Banu memberikan surat ke Bimo, surat Banu tidak dibalas oleh Bimo. 1 bulan Banu menunggu, 2 bulan Banu menunggu, sampai 1 tahun ternyata adik-adik surat yang dikirimkan oleh Banu tidak dibalas oleh Bimo. Sedih banget ya adik-adik kalau jadi Banu. Nah, akhirnya Banu sedih. Ternyata gak ada yang mau temenan sama aku, gak ada yang mau jadi sahabat aku. Bahkan Bimo pun sudah 1 tahun tidak membalas surat aku. Begitu Banu menangis, cerita sama papahnya. Ya. Nah, singkat cerita adik-adik, akhirnya Banu mendapatkan berita dari orang tuanya Bimo, ya, mendapatkan berita dari orang tuanya Bimo dengan mengirimkan surat bahwa ternyata 1 tahun yang lalu Bimo sudah dipanggil oleh Tuhan meninggal dunia karena sakit adik-adik. Sedih banget ya adik-adik jadi Banu ditinggalin teman-temannya, maksudnya tidak punya teman-teman yang dekat, terus dia punya 1 sahabat yang dekat dengan Banu tapi ternyata meninggal dunia ya, jadi tidak bisa balas surat. Tapi orang tua Bimo ini mengirimkan surat terakhir yang belum sempat dikirimkan oleh Bimo kepada Banu. Isi suratnya kurang lebih seperti ini. Banu, kamu harus semangat dalam menjalani hidup. Meskipun aku sudah tidak bersama-sama dengan kamu, tapi aku percaya kamu tetap punya 1 sahabat yang akan selalu bersama-sama dengan kamu. Ketika membaca itu,
Banu bingung ya teman-teman. Hah? Siapa sahabat yang bareng-bareng sama aku? Sahabat aku kan cuma Bimo. Lalu dia melanjutkan membaca surat itu sambil menangis ya adik-adik. Banu, begitu suratnya ya, Banu, aku pun di sini sedang sakit. Tapi selama aku sakit, aku tidak pernah sedih. Karena selama aku sakit, ada satu sosok yang selalu menemaniku ketika aku membaca Alkitab, ketika aku berdoa. Nah, ketika membaca surat itu, Banu tambah bingung. Hah? Siapa sahabat itu? Apakah Bimo sudah punya sahabat yang baru? Nah, lantas ia melanjutkan membaca surat dari Bimo. Banu, kamu harus semangat. Karena temanmu, karena sahabatmu, dia adalah Tuhanmu, Tuhan Yesus. Kamu harus sering bertemu dengan Tuhan Yesus dalam doamu supaya kamu tidak sedih lagi ya. Begitu tutup surat dari Bimo. Nah, ternyata adik-adik, dalam surat terakhir yang belum disimpan atau belum dikumpulkan atau dikirimkan oleh Bimo mengingatkan kepada Banu untuk tidak sedih. Karena ternyata setiap kita itu punya satu sahabat, ya, punya satu sosok teman yang selalu setia dalam kondisi apapun, yaitu Tuhan Yesus. Nah, begitu adik-adik ceritanya tentang persahabatan Banu yang akhirnya terputus begitu saja karena Bimo meninggal dunia. Adik-adik sedih banget ya. Adik-adik, ketika kita punya satu sahabat dan kemudian sahabat itu meninggal dunia, itu sedih banget. Tapi Tuhan mengingatkan nih adik-adik ya. Dalam Yohanes, yuk kita mau buka Alkitab kita ya adik-adik yuk. Yuk minta tolong mama atau papanya buat buka Alkitabnya ya. Di dalam Yohanes 15 ya, ayat yang ke-14. Sekali lagi, Yohanes yang ke-15 ayat yang ke-14. Koko bacakan untuk adik-adik ya. Kamu adalah sahabat-sahabatku, begitu kata Tuhan Yesus. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, begitu kata Tuhan Yesus ya. Begitu kata Tuhan Yesus kepada para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya, para murid-muridnya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mengatakan hal ini juga pada adik-adik. Bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang satu hari pun, satu menit pun, satu detik pun tidak pernah meninggalkan kehidupan adik-adik. Buktinya apa? Buktinya adik-adik hari ini masih bisa bernafas. Coba tarik nafas. Adik-adik masih bisa menghirup oksigen kan? Bisa ya. Coba cubit tangannya. Masih kerasa sakit? Nah, berarti masih berfungsi ya kulitnya ya. Nah, terus coba lihat di kanan kirinya masih ada keluarga kita kan yang masih bersama dengan kita. Itu tanda bahwa Tuhan Yesus mengerti kebutuhan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati sekolah adik-adik. Tuhan Yesus memberikan kesehatan sama adik-adik. Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Itu adalah tanda bahwa Yesus adalah sahabat kita. Jadi mulai hari ini, meskipun mungkin adik-adik, aduh aku belum punya teman, Vicky, aduh aku ditinggalin sahabat aku gitu ya, aduh aku udah 1 bulan belum ketemu sahabat aku. Tapi kita percaya ketika adik-adik berdoa, ketika adik-adik membaca firman Tuhan, dan seperti yang tadi Yohanes katakan di dalam surat Yohanes, maksudnya katakan bahwa kamu adalah sahabat-sahabatku, kata Yesus, ketika kamu menaati segala perintahnya Tuhan ya. Jadi mulai hari ini kita mau sepakat bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita. Ketika kita mau setia mengiring Yesus, karena Yesus sudah lebih setia mengiring kehidupan adik-adik. Oke, siap? Yang siap katakan siap. Jempolnya 2. Siap? Siap ya. Oke, untuk menutup firman Tuhan hari ini, kita nyanyi lagi yuk. Yang lagu tadi ya, Yesus sahabatku ya. Ada satu sobatku yang setia. Oke? Yuk semuanya bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Ada satu sobatku
siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Yeay! Nama Yesus yang menghibur hati kita, Dia yang tidak pernah meninggalkan kita. Yuk kita mau tutup doa firman Tuhan kita hari ini. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjadi sahabat kami, Engkau telah menjadi teman kami Tuhan dalam semua kondisi. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama kami. Tuhan Yesus selalu bersama dengan kami ketika kami mau bertemu dengan Engkau lewat doa kami, lewat firman yang kami baca, dan lewat orang-orang sekitar kami. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa taat sehingga kami mampu menjadi sahabat-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah teman-teman, sampai jumpa lagi minggu depan. Koko mau main bola dulu ya sama sahabat Koko. Dadah.